Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutur Musafi. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Saya akan memberikan sedikit bimbingan konseling atau kepenyuluhan kepada teman saya yang mengalami fobia. Dan ini dinamakan dengan desensitisasi sistematik. Desensitisasi sistematik itu apa? Yaitu pendekatan terapi untuk orang-orang yang mengalami fobia atau mengalami trauma di masa lalu, entah itu kecelakaan atau entah bencana atau dengan hewan mungkin. Dan kita akan menggunakan terapi ini untuk menyelesaikannya. Saya ada teman saya, yaitu ada Bang Warno. Silahkan Pak Warno. Pak. Ya, ini adalah Pak Warno dari Kalimantan. Tadi WA saya ya Pak ya? Iya. Jam berapa ya Pak? Sekitar jam 7 tadi. Jam 7. Alhamdulillah bisa ketemu ya Pak di sini ya. Maaf tadi respon rada telat karena saya masih di perjalanan di bandara Pak. Ya. Ini Pak Warno dari Kalimantan. Pak Warno, sudah kita ketahui bahwa kita melakukan bimbingan konseling tentang trauma. Pak Warno pernah mengalami trauma apa atau fobia hewan apa kayak apa? Saya trauma terhadap ular dan saya kebetulan fobia juga dengan hewan. Kalau boleh saya tahu, dulu Pak Warno pas kecil itu pernah melihat ular, dipatok atau gimana kok mengalami trauma sampai saat ini Pak Warno? Kebetulan saya dulu waktu kecil, namanya juga di desa ya. Menarik. Saya lagi lewat, saya dipatok ular dan saya dibawa rumah sakit sekitar 7 hari. 7 hari Pak Warno? Iya. Lama ya Pak Warno ya? Ya lumayan jangka waktu yang cukup panjang untuk di rumah sakit. Jadi saat itu Pak Warno mengalami trauma sampai sekarang? Sampai sekarang, dan saya masih takut dengan ular. Kalau boleh tahu itu ularnya berbisa atau enggak Pak Warno? Ularnya berbisa cuma tidak mematikan. Seperti ular dumung itu ya Pak Warno Ular ya? dumung, ular hijau itu yang bisa. Ya mungkin itu yang menyebabkan Pak Warno trauma sampai saat ini ya Pak Warno ya? Iya. Kalau melihat tentang ular seperti itu, alhamdulillah teman saya itu Mbah Kumis itu punya beberapa ular. Dulunya saya memang fobia atau trauma juga dengan ular, karena memang dulu pernah ceritanya itu saya dipatok terus 3 hari di rumah sakit. Iya. Tapi alhamdulillah dengan adanya tetangga saya itu yang melihara ular, jadi saya alhamdulillah sedikit trauma itu menghilang sedikit demi sedikit. Nah pertanyaannya, kalaukah Pak Warno ini ikut dengan saya bermain di Mbah Kumis ini, apakah bisa Pak Warno besok-besok kita main ke rumahnya? Insya Allah bisa. Insya Allah Cuman bisa. ini ya namanya juga fobia, mungkin agak sedikit grogi menghadap ular ya. Oh, grogi ya. Gak apa-apa, nanti kita kenalan dulu sama teman saya, pegang-pegang. Itu sebenarnya gak apa-apa Pak Warno. Kalau kita berada di tempat yang pas itu gak apa-apa, kita berada di komunitas. Kalau boleh saya tanya lagi nih Pak Warno ya, pernah enggak Pak Warno itu memukul sampai ular itu mati? Pernah, saya pernah. Waktu itu ular jenis ular tidak berbisa. Cuman di situ banyak anak kecil dan kebetulan semuanya takut, jadi dibunuh juga rame-rame. Jadi seperti itu ya. Iya. Kalau boleh saya sarankan Pak Warno, ini kan memang fobia ya. Cuma ular itu kan ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang harus kita hargai, kita jaga kelestariannya ya.
Ya nggak apa-apa, itu buat pembelajaran. Lagi-lagi kalau melihat ular jangan dibunuh ya Pak Warno ya. Kalau bisa diserahkan yang orang yang tepat gitu ya Pak Warno ya. Mungkin saya akan memberikan tips dan trik Pak Warno agar trauma itu terobati demi sedikit. Yang pertama tadi Pak Warno ikut dengan saya ke teman saya Mbak Komis ya Pak Warno. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya Pak Warno. Fobia terhadap hewan itu banyak. Ada yang kecoa, ada yang sapi, ada yang jerapah, itu banyak sekali teman-teman saya juga fobia seperti itu. Saya akan memberikan tips dan trik Pak Warno agar trauma itu terobati demi sedikit. Yang pertama tadi Pak Warno ikut dengan saya ke teman saya Mbak Komis ya Pak Warno. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya Pak Warno. Fobia terhadap hewan itu banyak. Ada yang kecoa, ada yang sapi, ada yang jerapah, itu banyak sekali teman-teman saya juga fobia seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan atau sudah lumayan? Saya boleh bertanya satu hal? Ya nggak apa-apa Pak Warno. Bagaimana cara menanggulangi apa? Bencana Pak, menanggulangi bencana biasanya longsor ya Pak ya? orang namanya di desa banyak ular Ya. dipatok walaupun itu tidak beracun atau beracun tidak mematikan. Bagaimana penanganan awal? Penanganan awal, kebetulan saya nggak terlalu paham ya tentang masalah itu karena saya nggak bidangnya ya Pak Warno ya. Cuma sepengetahuan saya sih kalau kita melihat ular itu ya kita yang pertama menghindar karena ular juga takut dengan manusia sebenarnya seperti itu. Kemudian apabila kita berhadapan langsung, kalau kita takut ya kita boleh mengusirnya tapi jangan membunuh ya. Mungkin seperti itu Pak Warno. Mungkin cukup jelas Pak Warno ya. Cukup. Alhamdulillah. Mungkin ya nggak 1-2 kali kita bertemu, mungkin kapan waktu lagi kita mesti ya banyak-banyak bertemu lah, kita bersilaturahmi ya Pak Warno ya. Siap. Mungkin itu terapi yang bisa saya sampaikan Pak Warno. Adapun kesalahan kata-kata ataupun tindakan yang kurang berkenan pada diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap Pak Warno ya Pak Warno. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas,